Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya akan mengawali perkuliahan matematika dasar ya untuk jurusan teknik pengendalian pencemaran lingkungan. Yang mana seharusnya itu sudah di 2 minggu yang lalu ya, karena di jurusan kami ya, lagi ada sidang tugas akhir ya, sehingga perkuliahan belum bisa berjalan dengan baik. Oke. Sebelum memulai perkuliahan, mungkin saya akan sampaikan dulu tentang apa itu isi dari perkuliahan ini apa saja. Oke, ini nama mata kuliahnya ya, matematika dasar ya. Sebelum mulai perkuliahan, ini biodata saya, nama saya itu ya, Muhammad Yusuf ya. Kemudian itu sekilas pendidikan saya, terus kemudian itu alamat email saya. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa di email lewat email tersebut ya. Oke, kemudian ini identitas mata kuliahnya, matematika dasar, jumlah SKS-nya 3 SKS, kemudian jumlah jamnya 3 jam pelajaran. Sebelum ke materi, mungkin saya perlu jelaskan dulu ya, yang mungkin di PKKMB sudah dijelaskan ini sekilas bahwa di perguruan tinggi itu ada yang namanya SKS ya. Itu untuk bobot. Di sini bisa dikatakan bobot tiap-tiap mata kuliah. Jadi kalau secara pengertian di Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa SKS itu adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester. Jadi kalau satu minggunya itu ada berapa, kalau di TPPL tidak menggunakan sistem blok ya. Kalau di prodi yang lain mungkin sistem blok. Jadi kalau di TPPL itu satu minggu ya satu kali pertemuan ya. Nah, karena ini karena sedang pandemi, jadi pembelajaran dilakukan secara daring. Karena daring, sehingga kelas A, B, dan C itu bisa dijadikan satu ya. Jadi modelnya nanti seperti itu. Masa pendidikan untuk diploma 3, kalau Anda diploma 4, ya 4 tahun ya. Kalau jumlah SKS-nya 144 kalau diploma 4. Terus satu kuliah teori itu ada tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, terus kemudian tugas mandiri 60 menit per minggu. Ya, perlu digarisbawahi di sini bahwa untuk kegiatan kuliah teori seperti matematika ini itu harus ada tatap muka. Tatap muka itu bisa kita ganti melalui aplikasi Zoom mungkin ya, atau YouTube gitu ya, atau yang lainnya yang dilaksanakan oleh dosen dan juga mahasiswa. Ya, dan yang perlu digarisbawahi lagi ada yang namanya penugasan terstruktur. Di penugasan terstruktur itu ada alokasi waktunya 60 menit. Kemudian aktivitasnya apa di penugasan terstruktur? Mahasiswa harus mengerjakan tugas itu ya, atau tugas yang diberikan oleh dosen. Itu estimasi waktunya 60 menit kalau untuk satu SKS. Kalau 3 SKS ya tinggal dikalikan 3 ya. Dan ini pekerjaan mandiri. Pekerjaan mandiri itu Anda harus belajar sendiri. Nah, ini kalau untuk praktek. Jadi karena kita teori, jadi ini nggak kita bahas. Oke, lanjut saja. Jadi materi pembelajaran kita, kalau saya lihat di silabusnya itu ada ini. Yang pertama fungsi dan limit ya. Fungsi, kemudian limit yang kedua, yang ketiga adalah turunan ya, yang keempat adalah integral, yang kelima adalah vektor, yang keenam adalah matrik, dan yang ketujuh adalah persamaan linier ya. Oke, karena di sini nanti sistem pembelajaran tim teaching, maka saya diberi porsi untuk mengajarkan tentang fungsi dan limit ya. Nanti untuk turunan, integral, vektor, dan juga yang lainnya akan dijelaskan oleh dosen yang lain. Sistem perkuliahannya itu bisa daring, itu saya mengambil asinkronus saja, karena kalau sinkronus itu kebanyakan paket data nanti yang hilang itu ya. Jadi Anda bisa melakukan perkuliahan kapanpun dan dimanapun itu dengan model asinkronus, tidak terpaku oleh jam. Kemudian kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA group atau diskusi atau di Google Classroom. Jadi nanti materinya itu kan saya upload di Google Classroom. Dan juga mungkin kuis dan soal latihan.
Untuk penilaiannya nanti ada UTS, ada UAS, dan juga lain-lain. Nanti akan kita komunikasikan dengan dosen-dosen yang lain atau dosen yang mata kuliah setelahnya nanti ya. Kalau untuk bobot nilai, ini bobot nilainya ya. Jadi nilai A itu 80 sampai 100, AB itu nilai ini, dan kalau untuk teori itu tidak boleh nilai E, ataupun D juga boleh. Mungkin kalau di TPPL juga nggak boleh nilai D, itu minimal C ya. Jadi diharapkan tidak ada nilai D atau E dalam mata kuliah tersebut. Nah, ini referensinya ada 3, itu bisa Anda cari di internet ataupun di perpustakaan, mungkin kalau ada bisa Anda cari. Oke, itu sekian perkenalan dari saya. Kita lanjutkan ke materi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.